Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan di setiap Selasa malam kita akan ada rubrik tokoh kita. Dan saya, Lulu Lukmiati, akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan untuk malam hari ini tokoh kita adalah kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali karena sudah hadir Bapak Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan selain sebagai Ketua DPD, beliau juga dikenal sebagai salah satu bakal calon Presiden 2014. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat bagaimana sih sebenarnya sosok Irman Gusman ini sangat identik dengan DPD. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan sehari-harinya, juga mungkin inspirasi atau ide-ide gagasan-gagasannya, atau juga bagaimana kehidupan dengan keluarganya. Anda juga nanti dapat bergabung di 0215155111. Dan sebelum saya menyapa Pak Irman, kita simak dulu tayangan berikut ini. Irman Gusman adalah seorang politisi senior Indonesia kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat 11 Februari 1962. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 58 Padang, sempat duduk di SMA Don Bosco Padang selama setahun, dan menamatkan di SMA Negeri 2 Padang. Setelah lulus SMA pada usia 17 tahun, Irman melanjutkan kuliah di Jakarta dan mengambil jurusan Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Selama masa kuliah, Irman aktif di Senat dan berbagai organisasi di luar kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan Kesatuan Mahasiswa Minang. Irman meraih gelar Master of Business Administration pada tahun 1988 dari Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika. Setelah menamatkan kuliah dan kembali ke Indonesia, Irman menggeluti dunia bisnis dan sukses membesarkan perusahaan keluarga dan perusahaan pribadinya. Sebagai bentuk pengabdiannya pada bangsa, Irman memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Melalui fraksi TNI Polri, Irman terpilih menjadi anggota MPR 1999 dari utusan daerah. Pada pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI di MPR, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan menjadi wakil ketua DPD RI bersama Ginanjar Kartasasmita sebagai ketua DPD RI periode pertama. Pada tahun 2009, Irman kembali terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan terpilih sebagai ketua DPD RI. Irman Gusman dikenal sebagai pejuang daerah yang konsisten pada pemikiran dan cita-citanya, yaitu membangun negeri dari daerah. Irman dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik 2 kamar atau bikameral dalam Parlemen Indonesia. Irman juga menjadi salah satu pejuang perubahan dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Lahirnya Mahkamah Konstitusi serta terbentuknya DPD RI. Iya, dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Irman. Selamat malam, Pak Irman. Selamat malam, Mbak Lulu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, terima kasih telah datang di JAK TV ini. Tadi tayang juga menarik sekali. Nah, ini ngomong-ngomong memang Pak Irman itu kalau bicara mengenai Pak Irman Gusman itu sangat identik dengan namanya DPD. DPD Pak Irman DPD. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya? Ya, sebenarnya awalnya kan ini kan bentuk keprihatinan saya waktu mungkin barangkali ada darah aktivis ya, sehingga saya merasa saya termasuk anak bangsa yang cukup beruntung. Saya tamat kuliah itu tahun 87, kemudian di Amerika ya, sejak tamat S1 di Jakarta. Kemudian ya 10 tahun saya berusaha ya, alhamdulillah cukup cepat naiknya. Tetapi kan batin ini mengatakan masih ada masyarakat, masih ada yang masyarakat lain yang belum gitu ya. Nah, sehingga saya kembali lagi darah aktivisnya ya muncul kembali. Sehingga ikut berbagai diskusi ya dan segala macamnya. Nah, kita tahu kan di 98 97 itu kan akhir era di Orde Baru ya. Nah, sehingga saya ikut terlibat dalam proses-proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita melihat, saya membayangkan sesungguhnya kan Indonesia yang terdiri dari daerah ini kan semuanya itu
Ya dimanapun dia berada kan harus menikmati daripada kemajuan tersebut. Tetapi karena sistem ya sangat sentralistik sehingga orang yang di pusat saja yang lebih menikmati, makin ke ujung makin kurang terperhatikan. Makanya di akhir era Orde Baru itu kan timbul gejolak ya, apakah dari Aceh dengan GAM-nya, Papua Merdeka dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat saya tertarik untuk masuk ke MPR waktu itu. MPR utusan daerah ya. Nah awalnya utusan daerah dulu ya. Itu pun juga kebetulan saja. Kebetulan salah seorang senior saya di ISMI waktu itu saya aktif, Pak Adi Sasono mengatakan, ya yuk kenapa nggak masuk MPR? Saya katakan, mau lewat mana? Saya bukan orang di partai. Saya waktu itu masih seorang pengusaha muda. Relatif usia saya waktu itu 37 tahun kan. Masih tapi saya aktif ya, aktif dalam pergerakan. Kemudian beliau menelpon Panglima waktu itu, sehingga mendorong saya untuk ikut dalam pemilihan. Waktu itu sudah pemilihan lewat DPRD, sehingga saya itu didukung oleh TNI Polri untuk pemilihan untuk menjadi anggota MPR utusan daerah. Alhamdulillah akhirnya terpilih ya. Barangkali karena modal sosial saya sudah punya sebelumnya di daerah itu, masyarakat juga sudah kenal, akhirnya saya terpilih dengan suara terbanyak bahkan. Nah dari sanalah mungkin terbuka jalan untuk di karir politiknya. Sana saya melihat perlunya kita merubah paradigma atau merubah sistem untuk supaya Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depan. Itulah awalnya. Dan memang kalau dilihat juga riwayat dari DPD ini, Dewan Perwakilan Daerah ini memang dari usulan juga dari salah satu ide gagasannya memang dari Pak Irman juga ya. Kira-kira kenapa sih tadi juga ketika tayangan dikatakan bahwa Bapak tuh ada seperti tagline yang membangun dari daerah. Iya. Tampaknya sering keliling Indonesia juga, mungkin waktu zaman kuliah gitu, traveling gitu, backpacker atau gimana Pak? Ya memang dasarnya anak muda ya. Waktu saya mahasiswa juga sering ke berbagai daerah ya. Ya senang jalan lah gitu ya. Nah yang kedua tentu yang lebih menginspirasi lagi setelah saya S2 itu ke Amerika. Di tahun 86 setelah saya tamat di Jakarta. Kemudian saya hampir 2,5 tahun di Amerika. Saya melihat ya di Amerika itu hampir semua provinsi atau negara bagian ya. Di sana itu tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif sama. Sehingga orang tidak perlu ya keluar dari provinsi itu atau negara bagian itu untuk dia sukses. Padahal kalau di Indonesia, kalau kita tidak ke kota atau kalau tidak ke Jakarta bahkan Jawa gitu ya, atau ke Jawa, nah itu kayaknya ada perbedaan begitu ya. Ketimpangannya sangat kentara. Ya. Jadi di sana mengajarkan saya ternyata kesenjangan itu hadir karena memang ada kebijakan yang tidak tepat gitu. Nah dengan pengalaman batin yang ada di sana itulah kemudian saya pulang. Bahkan saya pulang itu juga tidak. Saya kan dulu kuliah di Jakarta. Pulang dari Amerika saya punya cita-cita pulang ke Padang ya. Padang. Saya ingin membangun kampungnya begitu ya. Ingin membangun Indonesia lewat daerah gitu. Ya. Sebagaimana layaknya orang di Amerika itu kan tidak ada pusat, tidak ada daerah. Jadi daerah itu adalah bagiannya pusat itu adalah punyanya daerah. Jadi tidak ada gitu. Yang ada cuman ibu kota saja, Washington gitu. Ya, jadi pusat dalam konteks di Amerika itu tergantung katakan New York itu ya itu mungkin pusat keuangan. Jadi financial center. Kalau mungkin barangkali Texas itu mungkin oil and gas center. Jadi mungkin kalau California itu terkenal dengan entertainment gitu. Jadi yang menjadikan pusat itu adalah kegiatan utama dari masyarakat. Jadi itu. bukan hanya kalau misalnya kayak di Jakarta kan pusat pemerintahan. Semuanya. Pusat bisnis pusat budaya, entertainment kan. Jadi menarik ketika akhirnya muncul gagasan pembentukan DPD ini justru dari pengalaman di Amerika ya. Ini menarik sekali. Oke, tapi kita harus break dulu Pak Irman. Kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung di 0215155111 saat lagi. Tetaplah di Hadapa Berita.
Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Tokoh kita bersama dengan Irman Gusman. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Kita mengenal lebih dekat sosok Irman Gusman ini. Tadi sudah ceritakan mengenai bagaimana proses ide gagasan dari DPD ini ya. Nah, kalau bicara mengenai tadi Bapak juga sangat aktif di kegiatan politik, tapi yang menarik adalah kok nggak masuk ke partai. Padahal saya yakin banyak nih yang nawarin Pak Irman nih untuk masuk doang ke partai kita. Gimana? Kenapa sebenarnya alasannya? Ya seperti yang saya katakan di awal, ini kan saya cuma kecelakaan sejarah saja kan. Sehingga saya ikut anggota MPR itu dari TNI Polri. Iya. Padahal saya tidak punya background sama sekali, baik keluarga maupun apapun ya. Tetapi karena TNI Polri waktu itu sudah profesional, sehingga 99 itu kan masih ada TNI. Iya. Nah, sehingga dia mencari orang-orang atau anak muda yang dianggap bisa yang bagus untuk bisa mewakili aspirasi mereka. Nah, sewaktu dipilih tersebut saya bekerja bersama-sama teman-teman tentu ya. Saya tidak ingin katakan DPD itu saya semata, cuman saya berada dalam waktu yang tepat bersama teman-teman yang juga berjuang untuk daerah tersebut. Iya. Tapi barangkali saya passionnya ada karena ada pengalaman batin. Oke. Nah, sehingga waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk DPD. Nah, sehingga waktu amandemen tersebut kami dari fraksi usulan daerah mengatakan bahwa saya kan tidak ada lagi orang yang ditunjuk atau kursi yang tidak melalui pemilu. Sehingga kalau dulu MPR itu terdiri dari DPR, utusan daerah dan golongan, tapi MPR pasca amandemen kan terdiri dari DPR, anggota DPR dan DPD, yaitu utusan golongan masuk di sini, dan itu melalui pemilihan. Tetapi tidak harus melalui partai politik. Sehingga membuat teman-teman yang masih belum tergabung partai politik kan merasa nyaman. Jadi saya beruntung pada posisi yang tepat saja waktu itu. Dulu. Ya, tapi kan sekarang ini juga Pak Irman begitu aktif di politik, tapi kan juga mungkin banyak sekali tawaran-tawaran ke partai politik. Kira-kira kan tetap bertahan gitu untuk tidak masuk ke partai. Kenapa? Ya, barangkali karena saya kan punya cita-cita kan bukan soal berpartai atau tidak. Ini kan cuma panggilan nurani, ingin mencoba memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ya. Nah, barangkali jalur DPD ini yang paling tepat buat saya. Karena barangkali saya ini kan lahir besar di daerah. Kemudian saya juga punya pengalaman batin, ingin supaya bangsa Indonesia ini dimanapun dia berada, dia merasa mendapatkan pelayanan, kesejahteraan yang sama, ya secara relatif. Nah, obsesi itulah yang membuat saya passion betul ada di DPD, sehingga saya jadi anggota MPR 99, wakil ketua fraksi tahun 2002, wakil ketua DPD, ya bahkan jadi ketua DPD dari 2009 sampai sekarang. Sampai 2014. Jadi saya tahu persis lah A sampai Z-nya ya. Dan termasuk juga passion untuk menjadi seorang calon presiden nih. Kan ikutan di konvensinya Demokrat. Nah, tapi menarik juga sebenarnya kalau selama ini sudah sosialisasinya kemana aja sih sebagai calon presiden dari konvensi Partai Demokrat ini? Ya, sebenarnya jadi calon presiden ini juga di luar dugaan juga. Saya memang punya obsesi ya, supaya calon presiden itu bukan hanya dari partai, tapi juga dari perorangan, kan begitu. Itu kita perjuangan, tapi kan belum selesai. Nah, tiba-tiba di bulan April Pak Presiden SBY suatu ketemu saya di istana dalam sebuah acara, menawarkan saya, ya kan Pak Irman, ayo ikut konvensi katanya. Nah, saya seminggu sebelumnya kan baru dapat warga kehormatan Kopassus, jadi agak sedikit mengerti lah istilah tentara kan. Jadi karena yang perintah jenderal, saya bilang siap. Jadi saya begitu aja. Siapnya padahal belum juga hanya ya. Anu aja apa, siap. Gitu. Siap aja langsung jawab. Habis itu ternyata berlanjut. Jadi diseriusin memang ya ternyata ya. Iya, karena ada follow up-nya kan. Saya ditelepon lagi dan sebagainya. Tentu saya juga berpikir dan berdiskusi dengan teman-teman, terutama di DPD yang merasa saya dibesarkan di sana. Nah, dengan keluarga tentu ya. Dari pembicaraan itu saya mengambil kesimpulan ya saya mendapat dukungan gitu. Tapi yang paling pokok buat saya adalah bagaimana mendorong supaya partai politik kita itu lebih demokratis. Jadi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan langkah Demokrat yang pertama kali barangkali dalam sejarah demokrasi bahkan di dunia yang mengandung partai politik yang mengundang
orang non partai Non-partai, untuk ikut dalam proses konvensi ini. Iya. Ini sebuah kemajuan menurut saya. Kira-kira Pak Irman melihat nggak sih ada perbedaan entah itu perlakuan atau bagaimana dari calon yang non partai dengan yang partai? Karena kalau kita kalau di partai kan jelas sekali ada pendukungnya, ada konstituennya. Tapi kalau non partai ini kan istilah kayak berjuang sendiri gitu loh, Pak Irman. Ya, buat saya kan tidak melihat Perbedaan itu ya. Perbedaan perlakuan itu ya. Karena itu. saya ini kan masuk ke dunia politik itu kan dengan gagasan gitu ya. Bukan untuk mencapai kekuasaan ansih gitu ya. Karena yang penting bagaimana saya alhamdulillah berada dalam latar belakang keluarga yang sudah beruntung katakan, mendapat pendidikan ya. Artinya sudah banyak lah republik ini yang saya terima gitu ya. Dan ini juga waktunya juga saya akan memberi yang lebih banyak ya. Nah, sehingga saya tidak merasakan perbedaan itu, tapi yang paling penting ya bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Partai Demokrat dalam konvensi ini saya maksimalkan dengan baik untuk lebih berkomunikasi dengan masyarakat. Makanya saya hampir 2 minggu ini keliling ya dari universitas, dari kampus ke kampus, dari daerah ke daerah. Ya mungkin dalam seminggu ini mungkin 10 kampus yang saya kunjungi. Oke, tapi dibedakan ya dengan tugasnya sebagai ketua DPD tentu saja ya. Oh iya, tetap ya, ketua DPD itu melekat kepada saya. Sebab dalam konvensi Partai Demokrat itu kan kita tidak ada pemilihan ya. Yang adanya sebuah survei yang dilakukan yang mengukur sejauh mana pengenalan masyarakat terhadap kita. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu ya kalau sebagai seorang ketua DPD ya sebagai ketua DPD sosialisasi konvensi berbeda lagi gitu. Nah, jadi artinya ruang yang diberikan untuk kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan untuk bagaimana Indonesia ini lebih baik, kan begitu. Iya. Nah tadi menyinggung mengenai survei, ada juga saya baca di survei salah satu lembaga survei yang memperlihatkan elektabilitasnya Bapak nih cukup rendah nih dibanding dengan calon-calon yang lainnya. Mungkin kurang sosialisasi atau gimana, kurang promosinya? Gimana Pak? Ya saya mengakui itu ya. Jadi begini, karena memang selama ini kan seperti yang saya katakan, ya, saya mengambil pengabdian melalui DPD ini kan tidak berpikir sampai kepada tahap yang mengejar popularitas. Sehingga saya I don't care with popularity. Karena banyak tapi kita butuh popularitas itu juga Pak ya. Betul. Tapi kan saya tidak menyadari itu. Karena kan banyak homework yang saya harus lakukan untuk bagaimana mengembangkan DPD. Karena DPD ini kan baru 9 tahun. Nah kan saya katakan tiba-tiba saya diundang. Ternyata kalau untuk maju ke presiden ini kan masalah popularity yang dilihat, ya. Nah sehingga saya tidak selama ini kan tidak melakukan itu. Nah, sehingga pelan-pelan tentu saya ingin bangun kredibilitas, ya, sosialisasi dengan masyarakat. Mungkin di tingkat elit menengah ke atas mungkin kenal saya. Tapi barangkali kan untuk kita lebih dikenal se-Indonesia yang begini luas kan butuh waktu, tenaga dan segala macam ya. Nah, jadi ya itulah mengakibatkan istilahnya itu popularitinya masih belum mencapai sebagaimana seharusnya. Tapi buat saya itu nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah ya. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai peserta konvensi pasti semua punya target ingin menang. Nah kira-kira nanti strateginya seperti apa nih dari Pak Irman? Tapi kita harus break dulu. Jawabnya nanti ya Pak. Usai jeda berikut kami kembali saat lagi, tetaplah di Adapa Berita Tokoh Kita. Saya merasa beruntung diberi kesempatan melalui konvensi ini untuk menjelaskan apa sih visi DPD selama ini, ya kan? Apa yang saya maksud dengan merajut Nusantara, bagaimana membangun dari daerah, memajukan bangsa, kan gitu. Bagaimana paradigma ke depannya gitu ya. Nah ini kan kesempatan lah saya menyampaikan ini ya sebagai salah satu peserta konvensi gitu loh, ya. Nah ini buat saya justru menambah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan di mata masyarakat. Oh ini loh yang kami tunggu-tunggu gitu. Ya kalau itu bisa berakhir saya memenangkan konvensi, bahkan jauh lebih itu kan lebih baik lagi. Ya ini kan kesempatan bagi orang daerah untuk dipercaya ya untuk memimpin bangsa ini.
Kembali bersama kami dalam Adapa Berita Tokoh Kita bersama dengan Irman Gusman. Anda juga dapat bergabung di 0215155111. Tadi tayangannya bagaimana tanggapan di awal ya. Kalau memang di awal kan masih seperti kaget antara percaya tidak percaya. Mungkin strategi-strateginya masih belum terlalu jelas. Tapi semakin kesini pasti semakin jelas nih. Targetnya kan menang. Nah, strategi apa sebenarnya dari Pak Irman nih untuk memenangkan konvensi Partai Demokrat? Ya, memang kalau ukurannya sekedar popularity, electability, memang itu perlu kerja keras ya, perlu waktu. Makanya ingin selalu saya katakan, kita ini mau cari pemimpin yang untuk siap menghadapi tantangan bangsa di 2014 ini ke depan, atau sekedar hanya yang saya katakan untuk sekedar presiden yang populer kan begitu. Atau ibaratnya apa menurut kan, Bapak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini ke depannya? Ya, kita tahu ya tantangan ke depan ini, kita kan pertama kan berada dalam era globalisasi ya. Tentu kita harus memperkuat daya saing kita gitu. Di tengah kondisi internal bangsa ini juga kesenjangan kita masih mencolok. Kemudian tingkat kemiskinan juga masih tinggi, pengangguran dan sebagainya ya. Nah, kesatuan kita berbangsa ini kan masih dalam proses dan baik. Tapi kita berhadapan sekaligus. Nah, sehingga yang paling penting buat saya, bagaimana bangsa ini bisa selamat ya, untuk bisa maju dan sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya. Jadi untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang bisa memahami ya kondisi apa yang di masyarakat dan juga tahu mau kemana bangsa ini dibawa. Ini menurut saya yang paling pokok. Siapapun dia yang terpilih oleh rakyat. Jadi kehadiran saya di 2014 melalui konvensi ini hanya untuk memperkaya ya, supaya jangan kita merasa pemimpin itu itu saja gitu. Kalau istilahnya dulu kan lu lagi kan. 4L ya. 4L kan 4L, gitu. iya. Nah, sekarang dengan sistem dengan demokrasi yang sudah berkembang, otonomi sudah makin maju, sehingga banyak sekali ya potensi-potensi pemimpin baik yang ada di Jakarta maupun yang tidak untuk siap memimpinnya. Tapi yang paling penting sistemnya dibangun. Nah, konvensi menurut saya salah satu cara untuk mencari pemimpin. Nah, harapan saya bukan hanya Partai Demokrat saja, juga partai-partai lain juga mengikuti, supaya terjadi demokratisasi di tubuh partai politik, sehingga partai politik itu bisa menjadi pilar demokrasi yang baik, sehingga kalau demokrasinya makin berkualitas, kesejahteraan masyarakat juga makin baik. Itu yang lebih penting. Oke, baik. Nah, ini di depan saya juga ada 2 buku nih pemirsa. Saya bingung kok ada 2 buku gitu. Ternyata memang yang satu ini memang 2 buku ini memang diluncurkan dalam peringatan 50 tahun ya ketika itu ya, usia ulang tahunnya di tahun 2012. Nah, dan yang ini versi yang Jiwa yang Merajut Nusantara, ini versi lengkapnya. Menariknya ada versi ringkasnya nih pemirsa, yaitu yang Irman Gusman Demi Satu Indonesia. Ini tadi saya juga sempat lihat juga banyak foto bersama dengan keluarga dan juga dengan beberapa tokoh-tokoh. Termasuk ada yang menarik adalah foto bersama dengan tokoh fenomenal kita DKI, tentu saja Pak Jokowi. Nah, mungkin bisa memberikan komentar nih. Ya, ini adalah gambarnya. Itu dia berkunjung ke kantor saya. Oh, berkunjung ke kantor dalam event apa nih? Dalam rangka apa? Nggak ada, dia datang mau ketemu saya. Jadi waktu itu beliau waktu Jakarta banjir. Ya. Jadi beliau lewat Pak almarhum Pak Taufik Kemas minta ketemu saya ya untuk untuk bertukar pikiran gitu ya. Jadi saya ketemu ya, kemudian bersama anggota DPD dari DKI ya. Nah, waktu kejadian banjir itu kami pun juga turun untuk melihat bagaimana situasi di Jakarta, sehingga kita mencoba mencari jalan keluar untuk bagaimana mendukung dukungan dari parlemen, dari pusat supaya bisa mengatasi banjir. Iya. Nah, mungkin juga saya minta komentar nih dari Pak Irman melihat sosok Jokowi ini sebagai tokoh yang fenomenal di DKI Jakarta ini. Bagaimana? Apa mungkin ada yang ingin bisa diambil dari tokoh fenomenal ini atau bagaimana? Ya, betul. Memang dalam setiap zaman kan lahir aja pemimpin ya, yang yang membuat masyarakat itu merasa gitu ya, merasa Jadi memang Jokowi ini kan, ya kan kalau kita lihat sejarahnya kan, tiba-tiba dari Solo terus berangkat ke Jakarta. Ya.
bisa memenangkan apa namanya? Memenangkan pemilihan pilkada DKI. DKI ya. Jadi menurut saya ya dengan kehadiran Jokowi ini kan membuat apa namanya suasana daripada pemilihan umum atau katakanlah tingkat nasional ini jadi semarak gitu loh. Iya. Jadi kalau istilahnya dulu L4 itu dengan ada Jokowi kan jadi berubah semua kan. Iya. Ya saya sangat mengapresiasi ya bagaimana Pak 2014 juga banyak survei yang saya sudah kenal lama, bahkan beliau waktu jadi wali kota pun saya sudah kenal cukup sudah pernah melihat kegiatannya ya. Beliau adalah seorang wali kota yang sukses lah ya. Dan orangnya juga apa adanya, sederhana ya. Jadi barangkali kalau dilihat dari apa yang dia lakukan ya, Jokowi itu seorang yang punya leadership ya, yang cepat mengambil tindakan, sehingga masyarakat kan membutuhkan pemimpin yang cepat, ya? yang responsif, yang tidak birokrasi gitu ya. Jadi beliau ini memberikan angin segar lah terhadap yang biasanya 4L itu ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Irman Gusman. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Adapa Berita. Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Tokoh kita masih bersama dengan Pak Irman Gusman. Anda juga masih dapat bergabung di 0215155111. Dan ini menarik juga, kita Pak Irman ini kan punya 3 orang anak nih, 2 putri dan 1 orang putra. Betul. Menariknya anak yang pertama ini lulus cum laude di Tufts University Boston, Amerika Serikat sebagai yang termuda juga. Ini luar biasa sekali prestasinya dari si sulung ini ya. Iya, nah mungkin bisa diceritakan nih kok bisa sih sulung ini tampaknya memang berprestasi luar biasa sekali. Memang dari awalnya sudah dididik seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Ya, ya sebenarnya anak-anak itu kan tergantung orang tua sebetulnya ya. Jadi mungkin saya sama istri barangkali kita ini bagi tugas saja sih ya. Jadi waktu mau menikah gitu ya, kita bikin komitmen gitu ya. Oke. Karena dulu seperti apa tuh komitmennya nih? Ya komitmennya artinya begini, istri saya dulu kan seorang eksekutif profesional ya di sebuah bank gitu ya. Saya sebagai pengusaha muda. Jadi kalau saya bilang kalau dua-duanya bekerja nanti bagaimana rumah tangga kan begitu. Iya. Padahal kan kehidupan itu kan bukan hanya sekedar bekerja gitu, juga membangun peradaban gitu ya, membangun keturunan gitu. Nah, sehingga barangkali istri saya mengambil posisi jadi ibu rumah tangga ya, yang saya anggap itu pekerjaannya mulia bahkan profesional. Ya, saya bilang sama istri saya, kamu gajinya berapa sebulan? Kenapa? Ya pokoknya saya gaji lebih dari itu lah. Jadi harus lebih kerja keras lagi ya Pak Irman ya. Jadi padahal saya nggak punya duit waktu itu kan. Cuma kan aja. Jadi maksudnya tergantung kita niat berkeluarga, sehingga dari awal itu ya kita menganggap untuk manusia itu kan butuh waktu panjang gitu. Jadi ya dari lahir, dari semuanya kita jaga dengan baik, sehingga dengan perhatian yang penuh ya, pendidikan yang baik ya tentu, dan konsisten dan keteladanan ya, sehingga saya praktis tidak banyak masalah ya. Jadi dia tamat muda itu barangkali karena waktu dia SMA kelas 1 kemudian sama gurunya ditawarkan untuk ngambil sekolah sarjana kuliah di Amerika. Sehingga sekolahnya itu dilewatin gitu. Jadi dia bisa loncat ya. Jadi dia nggak lulus SMA. Jadi langsung kuliah. Bahkan dapat beasiswa gitu. Wow, luar biasa. Jadi beruntung sekali, jadi usia 15 dia sudah ke Amerika. Nanti katanya juga saya baca nggak terlalu kalau orang Jawa bilang tuh kayaknya nggak legowo rela gitu untuk melepas anak masih 15 tahun, masih kecil banget gitu sih, dilepas ke Amerika Serikat gitu. Ya mungkin karena saya pernah 3 tahun di sana dulu ya waktu saya muda barangkali. Terus mamanya pernah juga lama di luar negeri sekolah gitu ya. Barangkali itu juga membuat anak itu kan merasa ya mama papanya kan juga pernah pernah di luar negeri ya. Sehingga barangkali dia merasa
nggak ada masalah. Terus juga sebelumnya juga sudah pernah ke sana ya. Dan yang paling penting juga transportasi di era tahun 2010 ini kan sudah nggak jauh lagi, bahkan internet segala macam juga tidak membuat jarak ya, karena bisa pakai Skype dan sebagainya gitu loh. Iya, karena 4 tahun ya kalau tidak salah. 4 tahun ya. Jadi dia berangkat ya 2009 ya, 2009. Ya, toh waktu itu kan internet sudah ada, ya, Skype sudah ada ya. Jadi tetap saja bisa dekat ya dengan anak jadi ya. bisa dekat gitu. Karena kan Pak Irman juga sebagai DPD ini kan sering keliling daerah ya, dan mungkin juga akhirnya hubungan sama anak-anak nih kalau secara ketemu fisik mungkin jarang jadinya ya, tapi tetap dekat. Dengan yang mana nih dari antara ketiganya ini? Ya, relatif saya sih dekat saja ketiganya kan. Saya nggak membedakan. Cuma frekuensi ketemu yang mungkin jarang. Tapi yang paling sering itu tentu yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya kan. Karena jaraknya jauh sekali. Ya, yang kecil itu usianya sekarang 11 tahun, kakaknya kan sudah 18 atau sudah 20 tahun kan. Nah, jadi kalau yang besar ini kan sudah punya agenda masing-masing gitu. Ya, apalagi yang nomor 2 juga masih SMA-nya juga masih di tempat saya sekolah dulu kan. Nah, jadi ya kalau lagi libur aja kalau ketemu. Ya. Tapi kan kita bisa berkomunikasi lewat BBM, kadang-kadang lewat Skype dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu quality of communication yang paling pokok. Jadi yang tadi pertama sudah umur 20 tahun, 18 nih, sama satu 11 nih, ini 2 anak ini lagi ABG nih, apalagi yang 18 yang laki ya. Oh iya. Biasa nih kalau laki itu sekarang suka berantem sama papahnya nih. Suka berantem juga nggak, suka berbeda pendapat mungkin. Barangkali saya dari awal itu ya membangun semangat keterbukaan barangkali ya, di dalam keluarga ya, demokratis gitu. Ya. Jadi kita sih, saya sama Nana tuh kayak teman aja gitu loh. Apalagi sama laki-laki ini saya mungkin justru lebih matang daripada usianya barangkali ya. Jadi dia ya alhamdulillah dia tidak sesuai dengan, karena dia sudah tahu apa yang dilakukan gitu. Saya dari mudanya kan dia melihat bapaknya kerja bagaimana kan. Nah, yang lebih penting kan kita menanamkan visi gitu. Ya, bahasa kita ini dalam hidup ini kan harus punya nilai tambah, harus berbuat yang lebih baik gitu ya. Barangkali berangkat dari itulah ya. Jadi dia tahu apa yang dilakukan. Tapi tidak artinya mengarahkan gitu, maksudnya kamu nih ya nanti kalau nggak jadi pebisnis atau jadi politisi gitu. Tidak ada pengarahan dari orang tua gitu. Mungkin secara tidak langsung ada, cuman caranya halus aja. Caranya halus ya. Karena diajak jalan, diajak ngobrol kan. Jadi tidak langsung sampai apa yang diinginkan. Buktinya anak saya yang perempuan itu kan ngambil jurusannya kan sosiologi. Padahal saya dulu jurusannya jurusan bisnis. Jadi ya kalau itu memang sukanya, bahkan yang pertama itu sukanya nulis. Dia pernah magang di Jakarta Pos, ya kan. Jadi saya beri kebebasan gitu. Ya kan, jadi mempengaruhi secara pelan ada, tapi secara langsung tentu tidak. Tapi tetap pilihannya pada anak itu sendiri gitu. Yang paling penting adalah dia tahu kemana pergi. Kemudian berikan kepercayaan, ya kan. Kemudian komunikasinya terbuka. Nah, kalau itu kita lakukan sebagai orang tua, menurut saya ya nggak sulit ya. Nah, jadi yang penting, tapi yang paling pokok lagi ya keteladanan dari orang tua. Ya, jadi hubungan antara suami istri itu akan mempengaruhi juga kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Nah, saya percaya bahwa maju mundurnya sebuah bangsa itu tergantung bagaimana keluarganya. Fondasinya ya. Yang penting. Jadi saya selalu mendorong ya supaya orang kalau berkeluarga itu harus ada pendidikan gitu. Jadi harus ada training atau apapun lah namanya. Supaya ada tips menjadi keluarga yang bahagia itu bagaimana. Ya, tips menjadi keluarga yang jadi bukan hanya sekedar untuk melegalkan yang haram saja gitu ya. Atau hanya apapun lah namanya, atau sekedar tapi lebih sekedar membuat keturunan atau harus ada pengetahuan gitu loh. Ya, sehingga kalau kita punya pengetahuan itu ya apapun kan tentu kita melakukan itu kita tahu. Nah, menurut saya itu yang lebih penting. Jadi lebih penting ya untuk membentuk suatu keluarga, apalagi makanya saya setuju sekali ya
pembinaan keluarga itu bukan hanya sekedar domainnya private saja. Negara harus menciptakan iklim begitu. Gitu, ya. Jadi ikut dalam rangka mendorong bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tercipta. Bukan arti intervensi gitu, menciptakan regulasi-regulasi sehingga anak, istri, ya nyaman berada dalam sebuah keluarga. Nah itu yang paling penting. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi obrolannya usai jeda berikut. Tetaplah di Adapa Berita Tokoh Kita. Ya, kita masih bersama dengan Pak Irman Gusman dan kita masih membahas nih 1 jam lebih dekat, tapi waktunya sudah hampir berakhir nih. Tapi saya juga melihat banyak sekali penghargaan yang diberikan. Salah satunya adalah Tanda Jasa Bintang Mahaputra Adi Pradana dan juga dinobatkan sebagai warga kehormatan Kopassus TNI AD. Ini menarik sekali ya, ketika akhirnya ada orang sipil yang diberikan penghargaan. Tadi mungkin karena kedekatannya di awal ya, masuk ke MPR melalui TNI Polri barangkali ya. Polri ya. Ya, tapi memang dengan penghargaan ini sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh Pak Irman gitu? Apakah memacu untuk lebih ingin berkarya lagi atau bagaimana? Ya, terus terang saya kan surprise juga ya. Mendapat Bintang Mahaputra Adi Pradana, di mana saya waktu itu baru menjabat 1 tahun jadi ketua DPD gitu ya. Barangkali kan ada dewan gelar barangkali ya, yang menentukan ya, mungkin melihat kiprah saya sejak mudanya tahun 99 barangkali, terus mungkin mereka usulkan kepada presiden, ya sehingga saya menerima bintang tersebut di tahun 2010. 2010, iya. Biasanya kan orang kalau sudah selesai begitu ya. Begitu juga dengan warga kehormatan Kopassus gitu. 2013 ya. 2013 kan. Ya. Tidak pernah biasanya Kopassus itu untuk memberikan gelar kepada orang sipil, kecuali untuk presiden ya. Biasanya kayak lingkungan di TNI Polri biasanya. Iya. Terus saya tanya sama Mas Agus itu, ya, waktu dia mau memberikan saya warga kehormatan, sekarang bagus, wah saya terima kasih lah umpamakan. Iya. Tapi kalau boleh tahu gimana? Wah, kan kita sudah memperhatikan Pak Irman gitu. Kan DPD itu kan sama dengan Kopassus, sama-sama menjaga keutuhan NKRI gitu. Jadi cuma di medan yang berbeda ya. Satu medan politik, satu medan tempur kan gitu kan. Oh gitu sebetulnya. Oke, ini menarik juga. Ya tentu. Nanti kan orang lain lah yang menilai kita, orang lain yang memberikan kita. Iya. Dan soal penghargaan itu kan tidak bisa kita atur kan. Iya. Dan orang lain juga kayak menilai di antara calon-calon yang lain, di antara 10 calon yang lainnya, tampaknya memang Pak Irman nih low profile gitu, kurang sepertinya kalau yang tokoh-tokoh yang lainnya kan pencitraannya begitu tinggi. Ya. Kira-kira sengaja nih taktiknya adalah silent. Oh enggak juga. Enggak. Ini kan kan tidak bisa merubah cara gaya tiba-tiba begitu ya. Karena saya seperti sekarang ini ya sudah memang begitu gitu. Barangkali itulah yang teman-teman di DPD RI itu mempercayakan saya jadi ketuanya kan. Sebab DPD RI itu kan semuanya kan komandan. Jadi saya menamakannya bukan ketua komandan, jadi saya anak buahnya komandan gitu. Jadi artinya saya melayani ya semua aspirasi semua anggota. Sebab kalau tidak kan bagaimana gitu loh. Jadi di DPD itu ketua itu ya harus memahami aspirasi anggota. Iya, taktik ini sama yang dilakukan juga dalam konvensi Capres Demokrat. Ya barangkali saya kan karena mungkin leadership saya kan berada kan di tingkat di tingkat selektif gitu ya. Saya kan tidak pernah masuk ke kancah yang katakanlah yang mes gitu loh. Jadi kan barangkali yang membuat seperti yang Lulu katakan low profile itu ya nggak bisa dihindarkan. Jadi untuk bertransform supaya merubah gaya itu mungkin butuh waktu barangkali. Iya. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan masa keberadaan saya ikut konvensi itu lebih daripada mendorong terjadinya demokratisasi di partai politik. Artinya mengapresiasi yang dilakukan oleh sebuah partai besar, ya mengundang beberapa kami ini untuk bisa ikut. Nah, ini yang paling penting. Soalnya saya lebih percaya pada sistem daripada kepada orang gitu. Ya kan? Jadi dengan itulah saya tampil. Apakah nanti dalam konvensi itu saya bisa memenangkan survei itu atau tidak? Buat saya itu tidak
Artinya siap untuk kalah. Oh, sangat siap. Ya kan? Sebab dari awal pun juga tidak siap untuk ikut juga kan? Ya kan? Kurang pede di awalnya sebenarnya, enggak juga ya? Oh, bukan soal pede maksudnya. Kan tiba-tiba juga itu kan. Atau bulan April Demokrat mengadakan tiba-tiba ada konvensi. Logikanya saya tahu pengalaman dan pemahaman saya soal konvensi itu dalam sebuah partai untuk mencari pemimpin kan biasanya dari dalam. Kayak Golkar dulu tahun 99. Iya. Itu kan dari dalam. Tidak dari luar partainya tidak ya. Pernah luar partai. Nah, saya dulu beranggapan kalau ini bisa capres independen, ya barangkali saya ingin ikut dalam proses itu. Tapi mungkin nggak tahun 2014 waktu itu, mungkin 2019 barangkali. Iya. Tapi ternyata ada tawaran ya. Tahu ada tawaran kan. Iya. Nah, jadi sudah siap menang, tapi juga siap juga untuk kalah jadinya. Dalam sebuah negara demokrasi yang penting bukan soal menang kalahnya. Bagaimana proses daripada pendidikan politik itu berjalan dengan baik. Itu kalau kita sistemnya sudah makin baik ya. Buktinya aja di Amerika kan, yang peserta konvensi yang menang jadi presiden, yang kalah ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri kan, Hillary Clinton. Jadi tidak ada persoalan, bahkan seharusnya yang kalah itu yang menghormati yang menang gitu. Nah ini menarik nih, ketika tadi kan Pak Irman bilang kalau di Amerika ada yang kalau dari kalah konvensi. Ya waktu Obama kan. Waktu Obama kan bersaing sama Joe Biden sama Hillary. Akhirnya dipercayalah Obama yang mewakili Demokrat, menang kan. Kemudian sama Obama diajak yang saingannya tadi mendampinginya jadi wakil presiden. Bahkan diajak jadi Menteri Luar Negerinya Hillary kan. Nah, demi untuk bangsa kan mereka kan tetap ada ya. Nah saya sempat baca nih tadi ya sebelum siaran, saya sempat baca di media online nih katanya juga Pak Irman siap tuh menjadi cawapres dari yang partai lain nih, capres partai lain. Nah ini apakah memang karena sudah merasa ya elektabilitas saya rendah nih yang di capres konvensi ini nih, langsung mau pindah cepat-cepat nih ke partai lain, gimana? Oh enggak. Itu saya hanya mengapresiasi. Kan ada juga. Ada tawaran juga ya berarti ya? Jadi ada tawaran dari partai. Menjadi cawapres. Ya mungkin mengingat saya ini kan sebagai ketua DPD bukan orang partai, mungkin jaringannya luas di tingkat elit masyarakat kan. Nah, barangkali mungkin perimbangan atau apapun namanya ya. Sehingga mungkin mereka menganggap saya salah satu nominasi untuk bisa mendampingi seorang tokoh. Kan gak elok kalau saya bilang nolak kan. Jadi ya bahasa santunnya tentu ya saya mengapresiasi gitu. Cuman siap Pak, itu tetap ya. Jadi wartawan mengatakan wah Pak Irman siap gitu. Saya tentu maksudnya yang tidak ingin mengecewakan lah gitu. Jadi bukan berarti saya langsung itu. Sebab pertanyaannya juga kan itu baru konsumsi di media kan gitu. Jadi saya juga membahasakan juga dengan seperti itu gitu. Baik Pak Irman, sayang sekali waktunya tanpa terasa sudah 1 jam. Senang sekali. Ya, nah mungkin terakhir, mungkin kalau orang Padang itu kan karena dari Minang nih ya, biasanya sering berpantun nih. Terakhir mungkin ada pantun yang ingin disampaikan kepada pemirsa juga sekaligus menutup perjumpaan kita nih Pak Irman. Siap-siap ada yang dipersiapkan pantun? Nggak ada ya. Maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Irman, sukses terus nanti untuk karirnya. Dan juga pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati pamit undur dulu, tapi jangan kemana-mana, ada Pak Berita masih akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Jadi pastikan tetap bersama kami di JAK TV. Selamat malam. Terima kasih. Lulu.